Melanjutkan pembahasan analisa request teman-teman yang ada di grup. Pada video yang keempat akan membahas ASI, Degik, Goto, HGII, Ikan, PTPS, SCMA, dan terakhir ada WIRG. Langsung yang pertama ada ASI, dia menguat 1% di harga 4620. ASI ya, Astra Internasional, cukup oke. Oke, untuk ASI secara teknikal daily dia cukup menarik ya, MACD-nya oke, RSI pun bagus, dia ada potensi lanjut naik ke harga 4.700, ke harga garis warna hijau ini ya. 4.700 itu target dari ASI, dan ini bagus ya teman-teman. Ini bagus, boleh dipantau buat kalian yang belum punya barang. Boleh dipantau juga. Secara teknikal weekly pun dia cukup menarik ya. Cukup menarik lah ini. MACD dan RSI-nya pun terlihat dia kecil resikonya. Nah ini kalau yang masih suka ASI, coba kalian bikin area beli di 4.600 sampai 4.550. Nanti target TP-nya boleh di 4.700 sampai dengan 4.800. Tapi ingat, ini ASI itu kan bukan saham gorengan ya. Ini termasuk saham blue chip juga. Jadi kalian gak boleh berharap langsung naik cepat. Ini lebih cocok ke swing pendek. Mungkin ini agak telat juga. Harusnya kalian masuk itu di sini. Harusnya masuk itu di 4.500-an lah. Itu bagus. Kalau kalian masuk di harga 4.600, kalian harus siap dana AVD juga. Harus menyiapkan dana average down sampai 4550. Apesnya kalau kok dia jebol 4550, kalau dia jebol 4550 maka ada potensi dia ke 4500 itu ya. Tapi ada potensi 1 minggu ke depan ini masih menarik, boleh dipantau-pantau untuk ASI-nya ya. Silahkan yang suka ASI. Lanjut ada Degik, dia menguat 2,41% di harga 85. Untuk Degik ya. Degik ini luar biasa, yang biasanya dia sepi, transaksinya kecil. Pada minggu kemarin, 1 bulan inilah ya, 1 bulan Juni kemarin dia cukup ramai. Tapi kalau melihat dari technical weekly dia sudah cukup beresiko. Harap berhati-hati, dia nggak boleh jebol 83 secara technical weekly. Itu dia punya support di 83 dan dia punya resisten 86 sampai dengan 87. Ini dia sedang ada di tengah-tengah antara naik dan turun. Kalian boleh pantau dulu pada hari Senin besok apakah dia mau naik atau turun. Jika kita melihat dari technical daily dia cukup mengerikan juga, tapi boleh dipantau ya. Jadi gini teman-teman, untuk Degik ini memang lagi di tengah-tengah ya. Kalau dia naik itu wajib nembus 8687, maka akan menarik. Kalau dia turun gak boleh nembus 83, itu kuncinya dari Degik. Kalau kok sampai dia jebol 83 atau closing di bawah 83, maka boleh di skip dulu, ya boleh di skip karena dia ada potensi ke 80 sampai dengan 77. Inilah potensinya ke sini kalau dia jebol 83. Itu kunci dari Degik. Garis warna kuning gak boleh dijebol. Kalau melihat dari MACD dan RSI-nya Degik ini masih netral aja ya, gak bagus gak jelek juga. Maka boleh dipantau dulu hari Senin besok. Pertaruhan antara naik dan turun untuk Degik. Lanjut ada Goto, menguat 3,51% di harga 59. Goto ya. Goto. Masih ada yang suka Goto. Goto secara technical daily dia menarik teman-teman. Ini jujur saja kali ini menarik ya untuk Goto. Secara technical daily MACD dan RSI-nya sangat-sangat oke. Ada potensi dia ke 61, dan apabila dia jebol 61, kalau dia breakout 61,
potensi bisa ke 70 lagi. Ini untuk Gotoh menarik ya teman-teman, secara teknikal daily. Kalau melihat secara teknikal weekly ya dia masih cukup beresiko. Paling dia 1 atau 2 hari naik, nanti hari ketiga keempat banting lagi. Namun semoga saja pada minggu besok dia berbalik arah, berbalik reversal ya. Semoga aja dia balik reversal lah. Kalau dia lanjut turun lagi bahaya, soalnya ada potensi ke 50 nanti. Ini semoga ada angin segar untuk Gotoh. Nah, buat teman-teman yang mau nyoba swing di Gotoh, silahkan kami screenshot dulu karena cukup menarik. Boleh swing, kalian coba bikin area beli di harga 59 sampai dengan 57 atau 56 lah boleh. Saya ulangi, 59 sampai 56 itu area belinya Gotoh. SL-nya boleh di 54 kalau jebol. Target TP-nya bisa di 62, 65, 70 sampai dengan 75. Untuk Gotoh ini kesimpulannya cukup menarik ya. Kalau melihat dari teknikal daily. Cobalah kita besok rekomendasi swing di Gotoh. Kalau kita melihat dari Broksumnya coba. Broksumnya Gotoh pun cukup menarik. Ini ada akumulasi, asing pun mulai banyak yang masuk. Broker-brokernya cukup oke, ada AK, KZ, AG, DP dan juga AH. Ini bandar-bandar semua ya. Dan terlihat lokal retail, terlihat retailnya belum tertarik di Gotoh. Mungkin masih menunggu 50 mungkin si retail ya. Tapi sudah terlanjur diakumulasi oleh broker bandar semua. Ini luar biasa untuk Gotoh ya. Keren-keren, boleh dipantau untuk Gotohnya. Lanjut ada HGII, dia menguat 0,63% di harga 160 untuk HGII. HGII ini lelet guys, lelet ya. Untuk HGII secara technical daily dia cukup menarik, MACD dan RSI-nya cukup oke. Dia ada potensi lanjut naik ke harga 165, itu target resisten terdekat HGII. Apabila dia break 165 maka bisa ke 170 sampai 172. Secara technical daily dia cukup menarik. Kalau melihat dari technical weekly pun dia ada potensi pembalikan arah di sini ya. 165 target dekatnya dulu, jebol 165 lanjut 170 sampai 175. Buat kalian yang mau nyobain HGII ini untuk swing ya. Untuk swing boleh kalian cicip-cicip di harga 160 sampai dengan 156 area beli. Saya ulangi, 160 sampai dengan 156 area beli. SL apabila dia closing di bawah 156. Nanti target TP-nya boleh di 165, TP1 170 aja, itu di TP2 ya. Saya ulangi, untuk trading plan-nya HGII 160 sampai dengan 156 area beli. SL apabila dia closing di bawah 156, TP1 nya bisa di 165, TP2 di 170 dan TP3 175. Itu untuk HGII. Kesimpulannya cukup menarik apabila digunakan pakai swing ya. Kalau untuk scalping ya hati-hatilah, karena dia kan lelet juga. Lanjut ada ikan. Ikan ini saham bagger kita kemarin ya, hari Senin dia terbang 20%. Wow, keren juga. Untuk ikan harap berhati-hati dulu, dia ada potensi lanjut turun kembali ke harga 63 lah ya. Kalian kalau mau nyoba beli ikan itu antri saja di 63 teman-teman, 63 atau di 60 ya. Area belinya itu 63 sampai 60. SL nya boleh di 58. Atau kalian pakai planning group kita yang kemarin juga boleh. Jangan beli di 66, tunggu aja dia koreksi lagi, karena bandarnya juga masih distribusi ini. Kalau melihat dari MACD dan RSI nya ikan masih menarik kok, masih menarik, masih ada potensi juga. Tuh kan, weekly-nya juga masih oke, weekly-nya nggak jelek amat kok, masih oke. Dan ini
Sebenarnya ya, kalau teman-teman mau swing panjang sampai 2 minggu 3 minggu ke depan, ikan seharusnya masih menarik dan masih bisa digoreng ke 100 lagi. Tapi ingat, bandarnya harus akumulasi besar-besaran dulu. Ya kalian tunggu saja, tunggu turun lagi, tunggu koreksi lagi. Saya juga insya Allah kalau dia koreksi ke harga 60-an lagi, saya akan akumulasi lagi. Kalau dia turun ya. Kalau dia turun ke 61, 62, 60 itu insya Allah akan kita akumulasi lagi. Itu. Oke? Boleh. Seperti itu untuk ikan. Lanjut ada PTPS, dia terkoreksi 2% di harga 88. PTPS. Udah lama kita nggak ngecek PTPS. PTPS itu secara teknikal daily dia cukup menarik ya, MACD dan RSI-nya pun cukup oke, dia terlihat sedang koreksi sehat. Dia bikin pola naik turun dan semoga saja pada minggu besok dia lanjut naik ya. Untuk PTPS kuncinya dia harus breakout 90 dari dulu. Ketika kita rekom nggak mampu itu break garis warna hitam dari dulu ya. Udah ada hampir 1 bulanan inilah. Jadi kunci dari PTPS dia wajib break garis hitam ini di 90 atau 91, maka dia menarik. Buat teman-teman yang belum punya PTPS, tunggu saja. Tunggu di harga 86 itu boleh. Atau kalian mau bikin area beli 87 sampai dengan 86 boleh. Kalau saya lebih ke 86 sampai 84 ya untuk PTPS-nya. Saya lebih enak tunggu di 86 sampai 84. Nanti SL-nya boleh di 82. Target TP-nya bisa di 90, 95 sampai 100. Kalau melihat dari technical weekly dia cakep. Kuncinya terlihat ya. Kuncinya ada di garis warna hitam 90 atau 91. MACD dan RSI pun menarik. Nah, ini kalian tinggal nunggu waktunya aja. Kita screenshot juga untuk PTPS cukup menarik. Boleh lah. Tapi sayangnya besok itu kebanyakan IPO guys. Otomatis para big money atau retail yang banyak duit pun bakal fokus di IPO. Itu pasti. Ya kalian tinggal bersabar aja. 2 minggu ke depan ini bakal booming lah IPO. Lanjut ada SCMA terkoreksi 0,67% di harga 148. Jika melihat dari technical daily dia masih menarik seharusnya. Dia koreksi sehat juga, MACD dan RSI-nya masih kecil resikonya. Dia sudah membuat 3 candle merah, seharusnya besok ada 1 candle hijau agar chart dia tetap oke. Sayangnya dia kemarin gagal closing di angka 150, jadi untuk SCMA ini harap berhati-hati, dia nggak boleh jebol 145 atau 144 secara technical daily. Jika melihat dari technical weekly dia pun masih berat ya. Masih berat dia. Masih terus ditekan ke bawah lagi. Itu yang sangat disayangkan. Memang MACD dan RSI-nya pun masih terlihat berat. Jadi kuncinya SCMA itu dia harus break 150 dan harus bermain di atas 150 dulu. Kalau dia masih bermain di bawah 150 ya boleh dihindari dulu lah. Boleh dihindari kecuali kalian mau beli di deket-deket 145 aja. Kalau mau beli di situ ya 145, 144 kalian tunggu di situ. Jangan beli di angka sekarang, oke? Itu untuk SCMA dan yang terakhir ada WIRG, dia closing netral aja di harga 82 untuk WIRG. WIRG secara technical daily dia menarik, ada potensi lanjut naik kembali ke harga 84. Apabila dia break 84 maka potensi ke 90. Secara MACD dan RSI pun menarik. Buat teman-teman yang belum punya WIRG silahkan, kalau mau nyicil beli atau mau nyicil AVD itu diperbolehkan 82 sampai dengan 80. SL-nya boleh di 78 atau 77. Seperti itu untuk WIRG. Kesimpulannya menarik untuk 1 minggu ke depan, oke? Kayak gitu aja lah ya di video keempat. Sampai jumpa di video yang kelima.